Terima kasih nih teman-teman infotainment semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu berkah kesehatannya, berkah rezekinya. Kemudian menyangkut soal apa yang disumbangkan oleh Ustadz Guntur Hummi untuk pesantren, itu yang pertama, dia telah membangun sebuah pesantren Asri 3 ke-7 di Cijeruk, Bogor, di Kauluwu. Sampai bisa ke sana. Santrinya sudah ada sekitar 90-an. Mereka banyak yang menghafal Al-Quran juga. Bahkan di pesantren ini nanti akan siap untuk menerima sekitar 200 santri baru. Sudah jadi satu bangunan lantai 2, kemudian beberapa asrama di atas kolom, dan sebentar lagi akan dibangun masjid. Luas tanah semuanya ada 3,5 hektar. Kemudian yang kedua, dia juga sudah membeli tanah untuk rencana pesantren yang kedua yang ada di Serpong, Gunung Sindur. Itu sudah dibeli tanah hampir 1 hektar. 1 hektar. Rencananya setelah pulang umroh ini akan segera dimulai pembangunannya. Kalau yang di Cijeruk itu untuk tingkat SMP dan SMA, karena memang tanahnya agak luas. Untuk yang di Serpong nanti rencananya tingkat SMA. Kemudian selain itu, alokasi dana yang saya tahu, setiap Idul Adha dia menyerahkan beberapa ekor sapi yang diserahkan kepada fuqara wal masakin lewat pondok pesantren As-Siddiqiyah ini. Dan juga dia pernah misalnya menyelenggarakan tabligh akbar, itu juga atas biaya yayasan silaturahmi yang dipimpin oleh Guntur Hummi. Itulah yang saya tahu dari alokasi dana yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat lewat Sebentar, saya jawab. Pertanyaannya saya rubah dulu. Dia bukan di pesantren As-Siddiqiyah sini, tapi di pondok pesantren As-Siddiqiyah 7. Jadi saya serahi untuk memimpin As-Siddiqiyah 7 yang ada di Cijeruk sana, bukan yang di sini. Dari sini saya. Jadi kalau ditanya apakah dia mengajarkan hikmah juga, iya, karena memang di dalam Islam dakwah melalui pengobatan itu pernah dilakukan juga oleh Nabi dan para sahabat-sahabat. Jadi orientasinya bukan soal ilmu hikmahnya, tapi bagaimana menggunakan ilmu hikmah untuk sarana dakwah. Saya sempat tanya sama Pak Is, sebenarnya apa sih yang terjadi? Saya juga nggak mendengar apa-apa. Kok terus kemudian ada siaran pers, saya juga bingung. Kalau seandainya statement di surat kabar misalnya, mestinya surat kabarnya mana, sehingga saya bisa melihat kayak apa. Tapi kemudian Pak Is kemudian memberitahukan kepada saya, yang penting bahwa Kiai supaya menjawab bahwa alokasi dana itu ada yang untuk pesantren. Itu saya memiliki kesaksian memang iya. Tapi sampai sekarang saya tidak tahu sebenarnya sumbernya dari mana kok kemudian harus ada jawaban-jawaban itu. Terus yang perlu dijawab itu apa sebenarnya?
Oh itu. Sebenarnya kalau soal metode penyembuhan ya, pengobatan, itu Majelis Ulama sudah, Pak Kiai Ma'ruf Amin, Ketua Fatwa Majelis Ulama sudah menjelaskan kan berulang kali tentang metodologi itu, bahwa itu tidak bertentangan dengan syara gitu. Kalau kemudian ada orang yang menyebutkan ada penipuan, yang ditipu itu yang mana? Gitu. Saya kok tidak melihat ada. Kalau namanya pengobatan kemudian ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh kan wajar. Di rumah sakit kalau sembuh semuanya nggak ada yang mati dong. Dokternya juga mati. Jadi wajar-wajar saja lah kalau itu. Karena memang apalagi penyembuhan Ustadz Guntur ini kan selalu dikatakan di awal penjelasan dia bahwa ini pengobatan yang tidak bersandarkan oleh kekuatan makhluk, tapi bersandarkan oleh kekuatan Allah. Jangan sekali-kali punya keyakinan bahwa yang menyembuhkan Guntur, yang menyembuhkan apa, yang menyembuhkan Allah. Dan itu Islam ya seperti itu. Kemudian suruh air, bekam itu kan memang sunnah Nabi juga. Kemudian air, Rasulullah juga melakukan seperti itu. Nah, sekarang yang dia melanggar syarat itu yang mana? Yang saya tahu dia tidak bertarif, tapi menganjurkan sedekah. Kalau sedekah itu nggak ada nilainya berapa ya. Barangkali orang kalau sudah sembuh mahal sekali nilainya itu. Dan yang saya tahu dari berulang kali menganjurkan salah satu di antara manfaatnya sedekah itu bisa menolak bala, bisa menyembuhkan penyakit. Nah itu barangkali yang dia. Kalau itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kecuali kalau kemudian ada hitam di atas putih bahwa untuk pengobatan ini harus membayar 100 juta dan pasti sembuh. Kalau tidak bisa dipengadilankan. Nah itu lain lagi. Kan nggak ada itu kan. Apa yang dipersoalkan? Kalau soal sembuh dan tidak sembuh itu wajar loh. Namanya di rumah sakit juga ada yang nggak sembuh, ada yang sembuh. Dan kalau kemudian ada yang sodako sampai ngasih uang ratusan juta. Saya itu pernah pidato cuma 5 menit dikasih mobil Mercy harganya 1 miliar. Nggak ada yang komplain. Jadi jalan-jalan aja. Namanya sodako. Sodako itu nggak ditarifkan. Kalau sodako ditarik lah. Kalau ada kiai narif, saya mau ceramah asalkan pidatonya dibayar 100 juta, ada salah itu.